Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh Nyaryadi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Pagak Kabupaten Malang. Mata pelajaran matematika yang beralamatkan di Jalan Kahuripan 5, Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani, di mana seorang pemimpin harus berani sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai konseptor yang baik. Jika dia sebagai berada di tengah-tengah, dia akan menjembatani antara konsep yang diciptakan oleh pemimpin disalurkan kepada petugas di lapangan. Dia sebagai tugas di lapangan, dia akan meneruskan konsep yang ada untuk dijawantahkan, dinyatakan sebagai program yang berjalan dengan baik. Dalam hal ini bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan, tentunya akan berpihak pada murid, dan pengambilan keputusannya berdasarkan rasa bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita secara sadar atau tidak pasti akan berdampak pada pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan. Hal tersebut terjadi karena dalam pengambilan keputusan secara sadar atau tidak, maka kemampuan hati dan pikiran akan berperan dalam pengambilan sebuah keputusan, tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang tertanam dalam diri. Kemudian bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Materi tentang pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan tentunya sudah memperhatikan poin-poin penting dalam menguji sebuah keputusan, dan pengambilan keputusan tersebut juga berjalan dengan efektif. Apa pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Apakah pengambilan keputusan telah efektif? Tentu dibantu menggunakan coaching dengan maksud mengadakan pengujian. Pengujian benar lawan salah dapat dilakukan dengan 5 metode uji, antara lain uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan. Kemudian pengujian benar lawan benar dapat dilakukan dengan 4 metode uji, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan
suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika, keadaan sosial dan emosional seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan suatu keputusan. Kesadaran penuh dan keseimbangan psikologis seseorang dalam pengambilan keputusan tentunya akan berdampak positif pada hasil keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab akan senantiasa mengambil pilihan-pilihan yang berdasar atas kepedulian, akan memiliki kapasitas dalam mempertimbangkan rasa etis serta rasa aman, dan senantiasa mengevaluasi tentang manfaat ataupun konsekuensi atas tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan psikologis atau well-being bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika tentang nilai-nilai yang dianut seorang pendidik diharapkan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati dan diyakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat memang berimplikasi pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini dapat terwujud apabila terjalinnya sebuah kolaborasi, komunikasi, dan langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri serta orang lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Ada kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan saya dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi yang tepat dan bermakna dari berbagai pihak terkait dengan pengambilan keputusan yang dijalankan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya kesadaran terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan universal pada diri, sehingga apabila nanti muncul sebuah momen pengambilan keputusan, maka yang dihasilkan adalah sebuah keputusan yang adil serta positif. Karena secara garis besar terdapat 4 kategori paradigma dilema etika pengambilan keputusan sebagai berikut, yaitu individu lawan kelompok. Paradigma ini berhubungan dengan jenis konflik yang timbul. Berikutnya, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Paradigma ini memiliki opsi antara memilih berlaku adil sesuai dengan peraturan atau mengesampingkan suatu peraturan karena sebuah rasa belas kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Paradigma ini memiliki opsi antara jujur untuk menyampaikan informasi apa adanya ataukah menjunjung kesetiaan pada profesi, pada kelompok tertentu, atau sebuah komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini memiliki opsi antara memilih yang dirasa terbaik saat ini ataukah terbaik untuk masa yang akan datang.
Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid sejalan dan terkoneksi dengan usaha guru untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, bahwa setiap murid unik, memiliki keistimewaan tersendiri yang wajib untuk dituntun guru dalam proses tumbuh kembangnya agar dapat maksimal dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal, dibuat oleh guru yang tentunya berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Keputusan-keputusan yang dibuat antara lain kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bukan hanya guru yang jelas tentang tujuan, namun juga murid jelas tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Keputusan tentang bagaimana guru menanggapi kebutuhan belajar muridnya. Keputusan bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras dalam mencapai dan mewujudkan tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Keputusan tentang merancang dan menciptakan manajemen kelas yang efektif. Keputusan dalam membuat serta melakukan penilaian berkelanjutan demi melakukan kegiatan analisis informasi berkaitan dengan keberhasilan murid dalam belajar ataupun tingkat progres murid dalam belajar. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Hal ini sejalan dengan materi pembahasan sebelumnya, bahwa tujuan seorang pendidik adalah untuk menuntun segala kodrat anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya. Seorang pemimpin pembelajaran secara fisik dan non-fisik akan berupaya dalam memaksimalkan potensi murid-muridnya. Hal tersebut tentunya berimplikasi dengan masa depan murid-muridnya, di mana hasil tuntunan pengetahuan, sikap maupun keterampilan akan berpengaruh pada masa depan murid-murid di kemudian hari. Oleh sebab itulah seorang pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan masa depan murid-muridnya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan penting yang dapat saya tuliskan antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya, bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki tugas serta peranan dalam mengambil segala keputusan-keputusan yang hendak dilakukan. Hal terpentingnya adalah keputusan tersebut merupakan keputusan berpihak pada murid. Keputusan yang berpihak pada murid akan senantiasa melihat sisi kebutuhan serta kondisi murid, begitu juga keunikan serta keistimewaan murid, gaya belajar murid, maupun penyelesaian dalam segala hal yang berkaitan dengan problematika murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral?
4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal yang membuat saya terbuka adalah sebuah penjelasan tentang 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian sebuah keputusan, yang membuat saya lebih sadar diri dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan, yang menuntun saya untuk lebih maksimal dan teliti dalam menguji sebuah keputusan, baik buruk yang ditimbulkan atas keputusan yang dibuat, atau juga dapat dan akibat dari sebuah keputusan yang dilihat melalui kegiatan refleksi pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral saat saya menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Bedanya, saat itu saya hanya mempertimbangkan baik dan buruk. Setelah mempelajari ini, saya bisa menggunakan 9 langkah pengujian yang seperti saya pelajari di modul ini. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa mendapatkan sebuah pencerahan pengetahuan baru tentang strategi dan cara dalam membuat sebuah keputusan. Berikut menganalisis keputusan serta merefleksikan keputusan. Poin terpenting menurut saya adalah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, hendaknya menghasilkan sebuah keputusan bertanggung jawab yang berpihak pada murid dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Seberapa penting mempelajari topik modul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan adalah sebanding dengan seberapa penting suksesnya sebuah kegiatan. Modul ini melatih kita dalam melakukan pengambilan keputusan yang terbaik, baik langkah, strategi, maupun cara dalam menguji keputusan tersebut. Sebagai seorang individu, saya rasa akan banyak manfaat yang diperoleh, mulai dari penerapan pengambilan keputusan dalam lingkup diri, keluarga, karir, bisnis, maupun yang lainnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, banyak nilai positif yang dapat saya rasakan, sehingga saya senantiasa mengingat bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang berpihak pada kebutuhan murid. Terima kasih, semoga bermanfaat.